Saudara, kondisi terakhir di Arab Saudi, kita sudah tersambung lewat sambungan telepon dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuf Abi Gabriel. Selamat siang waktu Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aiman Wicaksono. Waalaikumsalam. Pak Agus, kami ingin mengabarkan karena tidak sedikit warga Indonesia yang berada di Arab Saudi. Bagaimana kondisi Arab Saudi saat ini? Alhamdulillah kami sudah melakukan komunikasi dengan saudara-saudara kita yang di Najran, yang di Hamis Musid, dan juga saudara-saudara kami yang ada di Riyadh. Kita pastikan tidak ada korban dari WNI. Memang menjelang tengah malam kami dikejutkan dengan suara yang begitu dahsyat, dentuman rudal balistik. Pak Agus sendiri dekat dengan dentuman itu, Pak? Sangat dekat karena kaca-kaca wisma kami begitu bergetar ketika rudal tersebut diintercept. Ada yang pecah, Pak, kacanya, Pak? Tidak ada yang pecah. Kemudian kami laporkan juga bahwa ini adalah rudal yang ke-18 kalinya. Oke, dalam kurun waktu? Dalam kurun waktu 2016-2018. Jadi tahun 2016 10 kali rudal, kemudian 2017 4 kali, dan untuk tahun ini 4 kali. Dan ini baru awal tahun, artinya 7 rudal ya Pak ya, di total di Arab Saudi, yang ke-4-nya di Riyadh, betul ya? Iya, ke-3 diarahkan ke Riyadh. 3 diarahkan ke Riyadh. Dan korban tewas juga ada di Riyadh? Ada di Riyadh, kena pecahan-pecahan rudal balistik ini yang diluncurkan dari jarak 500 sampai 700 km arah selatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Jadi Bapak Ibu, peperangan ini sudah menyebar kemana-mana. Bukan lagi saja kita melihat peperangan, mendengar peperangan, dan menyaksikan peperangan. Sudah meluas. Bahkan di video di awal tadi kita melihat, kita menyaksikan, kita mendengar kabar bagaimana terjadi peperangan antara Yaman dan Arab Saudi. Dan hal ini sebenarnya sudah sejak lama mereka bermusuhan, saudaraku. Padahal itu saudara loh, saudara seiman, mereka seagama, mereka seakidah, tetapi bisa juga berperang ketika berbeda ideologi atau ketika berbeda politik. Bisa terjadi perang Bapak Ibu. Dan ini semua kalau kita melihat ke dalam Alkitab, sudah jauh-jauh hari Alkitab sudah menubuatkan, Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah menulis, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita semuanya. Di akhir zaman nanti akan banyak kabar kita mendengar tentang peperangan di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan para pencinta Injil Habaget. Itu tadi saudara, kita mendengar kabar bagaimana Yaman menghantam Arab Saudi dengan rudalnya. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika Yaman menyerang Israel, Arab Saudi melepaskan tembakan mereka untuk menghantam rudal yang dilepaskan oleh Yaman ke Israel, sehingga tidak menghantam Israel. Artinya Bapak Ibu, Arab Saudi menghambat rudalnya si Yaman. Kalau kita melihat kedua negara ini yang lagi bertikai, kira-kira orang-orang yang ada di bangsa dan negara kita mendukung negara mana? Yaman atau Arab Saudi? Nah, kalau kita melihat juga Bapak Ibu, yang sedang terjadi di Israel, Palestina, dan Hamas, dan kita melihat banyak sekali ribuan orang di bangsa dan negara kita ini mendukung Hamas, Palestina. Tetapi Arab Saudi juga kita melihat mendukung Israel. Nah, bertolak belakang antara Arab Saudi dan orang-orang yang ada di bangsa dan negara ini. Tetapi kita tidak pernah melihat ada orang yang berani memboikot Arab Saudi. Padahal jelas-jelas Arab Saudi membantu Israel.
berpihak kepada Israel. Tidak ada yang berani boikot Arab Saudi. Bahkan saya menghimbau supaya tidak ada orang Indonesia yang mengajak untuk memboikot Arab Saudi. Terutama sekali para pemuka agama, para pendakwah. Jangan sampai saudara mengajak orang, mengajak jemaat, mengajak umat Islam di Indonesia untuk memboikot produk Arab Saudi. Jangan. Takutnya nanti terkena imbas. Apa imbasnya Bang Effendi? Imbasnya nanti takutnya diblokir oleh Arab Saudi. Di mana rakyat Indonesia tidak boleh naik haji ke sana. Tidak boleh pergi ke sana. Tidak boleh umroh. Tidak boleh haji. Ya, ini sangat merepotkan. Makanya biarkan Arab Saudi membantu Israel. Ya, biarkan Arab Saudi membantu Israel. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi dengan apa yang kita ingin sampaikan kali ini menyangkut Yaman dan Arab Saudi. Pertanyaannya, mana yang akan didukung oleh orang-orang yang ada di bangsa negara ini? Apakah mereka mendukung Yaman atau mendukung Arab Saudi? Karena ini sama-sama Yaman Muslim, Arab Saudi Muslim. Kalau Hamas, Palestina, Israel itu sudah jelas. Ya sudah jelas itu. Tetapi antara Arab Saudi dan Yaman itu juga sudah jelas. Jelasnya apa? Jelasnya sama-sama Muslim. Yaman ketika melakukan tembakan ke Arab Saudi, mereka teriak nama Tuhan dengan sebutan Allahu Akbar, dengan kalimah Allahu Akbar. Arab Saudi pun melakukan hal yang sama, teriak nama Tuhan, bertakbir dengan kalimah Allahu Akbar. Sama-sama teriak nama Tuhan. Arab Saudi begitu, Yaman begitu. Saudaraku, mari kita lupakan peperangan itu. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat beberapa firman Tuhan dalam Injil Matius 24. Dimulai daripada ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita semuanya supaya ketika kita mendengar kabar tentang peperangan, kabar tentang perang, kita jangan gelisah, kita jangan khawatir, kita jangan takut. Itu harus terjadi. Tetapi Alkitab mencatat sekalipun itu harus terjadi, itu belum kesudahannya. Masih ada waktu bagi kita untuk menunggu kesudahan zaman ini. Nah, ini belum kesudahan zaman, tetapi sudah menuju kepada kesudahan zaman. Bahkan saya sering sampaikan bahwa kalau kita melihat keadaan alam ini, keadaan di sekitar kita, kita melihat waktu, ini sepertinya detik-detik kedatangan Adonai Yesus HaMasyiah yang kedua kali sudah semakin dekat. Sudah semakin singkat. Maka kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita, posisikan diri kita bahwa kita selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Kita selalu berada di atas firman Tuhan. Kita selalu berada di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kita, bukan yang lain. Tetapi ini, bila kita dekat dengan ini, maka yang lain pun akan kita nikmati. Yang lain pun akan kita rasakan. Maka sudah pasti kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu tidak akan menimpa kita. Kenapa? Ada yang memberikan penghiburan selalu ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Bila kita ada di atas fondasi iman yang benar, di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, begitu kita mendengar suara, kabar, cerita, informasi, berita tentang peperangan, firman Tuhan sudah mencatat. Kan aku sudah katakan kepadamu. Kan firman Tuhan sudah bilang. Kan Alkitab sudah mencatat. Kan para pendeta sudah ngomong. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi penghiburan kepada kita. Nah, sehingga ketika kita mendengar itu semua tidak membuat kita khawatir. Karena Alkitab sudah duluan mencatat. Belum kejadian, Alkitab sudah memberitahukan. Belum terjadi, Alkitab sudah mencatat. 2023 tahun yang lalu, Alkitab sudah menulis, memberitahukan kepada
para murid dan kepada kita saat ini. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Israel, Palestina, Yaman, Arab, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, perang saudara Bapak Ibu. Perang saudara. Ini muslim paling besar di dunia, Arab Saudi. Yaman juga begitu, muslim paling besar di dunia. Perang. Afghanistan. Saya mendengar dari seorang ustadz yang sangat terkemuka di bangsa dan negara ini. Beliau berkata Afghanistan itu adalah 100% itu muslim. Tetapi tiap hari katanya perang. Tiap hari perang. Bahkan beberapa waktu yang lalu di saat perayaan Maulid itu terjadi letupan bom bunuh diri di saat orang lagi merayakan Maulid di Afghanistan, mayoritas muslim. Terjadi kekacauan besar-besaran. Nah Bapak Ibu, saya akan bacakan kembali. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini sudah sering kita dengar. Ya, gempa bumi di berbagai tempat sering kita dengar. Beberapa waktu yang lalu di Aceh itu terjadi tsunami yang sangat dahsyat, yang paling dahsyat yang saya rasakan dan yang sering dan yang pernah kita dengar di Aceh. Tidak lama kemudian Nias, tidak lama kemudian Pulau Mentawai. Setelah itu Palu. Ini di bangsa kita saja Bapak Ibu, kita sudah dengar kabar-kabar tentang bencana alam, tentang gempa, tentang tsunami, air bah di mana-mana terjadi. Ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah ternyata semua apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang saya baca dalam Alkitab, apa yang kita lihat, informasi yang kita dapatkan, Alkitab mencatat semua itu barulah permulaan. Baru permulaan Bapak Ibu. Baru permulaan saja itu sudah membuat kita takut sekali. Ya, baru permulaan. Permulaan apa Bang Pendi? Permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan saja itu sudah membuat kita takut sekali. Bagaimana kalau benar-benar kejadian nyata di depan mata kita, kita merasakan. Kalau ini kan kita mendengar, kita melihat di media sosial. Tetapi bila terjadi benar-benar kenyataan di sini kejadiannya, kira-kira bagaimana menderitanya? Ini baru permulaan. Ya, ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat selanjutnya, pada waktu itu kamu akan diserahkan. Nah, pada waktu itu. Nah, ini belum. Kalau saat ini Bapak Ibu kita belum diserahkan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saat ini Bapak Ibu yang kita rasakan kita belum diserahkan untuk disiksa. Tetapi kita sudah mengalami penghinaan. Kita sudah mengalami penganiayaan secara non-fisik. Kita sudah melihat bagaimana kita ditolak di mana-mana. Gereja kita ditolak, izin gereja dipersulit, ibadah kita diganggu. Nah ini kita sudah lama merasakan hal ini. Tetapi untuk diserahkan kita disiksa kita belum. Kecuali kena penistaan agama. Seperti saudara kita Bapak Muhammad Kece, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, Bapak Pendeta Yusuf Roni, Ustadz Yusuf Roni, dan beberapa yang lain. Seperti juga Bapak Rusli Manwarfa pernah merasakan. Itu tadi. Ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah ini sedang terjadi Bapak Ibu ya. Sedang terjadi. Tetapi belum seberapa. Nah kalau kita melihat, memperhatikan, meneliti ayat. Dan kita melihat di sekitar kita, ini belum seberapa dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, Alkitab mencatat dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-11. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat ke-10, ayat ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, ini sudah benar-benar terjadi.
Tetapi belum seberapa juga. Baru beberapa orang yang muncul di media sosial yang menyatakan ini, menyatakan itu, yang memutarbalikkan ayat, yang mencocok logikan ayat. Ini sudah banyak muncul, tapi belum seberapa. Walaupun banyak, belum seberapa. Tidak seperti yang tertulis dalam Alkitab. Kenapa? Karena baru permulaan. Ya, baru permulaan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat yang ke-12, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Bapak Ibu, ketika penderitaan nabi palsu, kita mendengar tentang kabar perang, tentang kita mendengar banyak orang murtad, kita melihat, membaca dalam Alkitab. Dan Alkitab mencatat itu baru permulaan, belum kesudahan. Lalu Alkitab memberikan penghiburan kepada kita di ayat yang ke-13. Apa kata Alkitab? Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, ini yang paling penting adalah kita bertahan sampai kesudahan. Kita bertahan sampai akhir, karena orang yang bertahan yang sampai akhir, dia yang menang dan dia yang layak mendapatkan mahkota. Dia. Maka kita jangan bangga kita sekarang. Tetapi kita harus pastikan. Ya, kita baru bisa berbangga diri, kita benar-benar pastikan kita berada dalam firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini sudah mulai tergenapi. Dengan adanya media sosial, kita beritakan Injil, kita bersaksi, kita ceritakan tentang firman Tuhan, kita ceritakan tentang pengalaman kita bersama dengan Adonai Yesus HaMasiah. Tidak lama setelah itu Bapak Ibu, apa kata firman Tuhan? Barulah tiba kesudahannya. Ini belum. Ya, belum Bapak Ibu. Jadi mari kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia. Menjadi pengikut Kristus yang sejati. Menjadi pekerja di akhir zaman. Menjadi penuai di akhir zaman. Menjadi alat yang sangat Tuhan banggakan. Menjadi rekan sekerjanya Tuhan yang paling Tuhan sayang. Nah, mari kita jadikan diri kita adalah sebagai penginjil. Karena Alkitab menuntut kita supaya kita harus memberitakan Injil siapapun kita. Bersaksi, memberitakan Injil, mengajari, mendidik. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Dan kita punya bagian masing-masing Bapak Ibu. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, para pencinta Jalan Baget, kiranya video singkat ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya, bisa menguatkan kita, bisa memberikan motivasi kepada kita. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin, terima kasih.